البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih berada di dalam tafsir dari surat Al-Baqarah. Ayat yang terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-143. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-144, yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan seorang hamba ketika dia membalikkan wajahnya, na barakallahu fikum, ke arah langit dan yang semisalnya. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salam memalingkan wajahnya ke arah langit dalam rangka menunggu turunnya wahyu. Nah, mengenai kiblat, apakah benar-benar kiblat itu, nah barakallahu fikum, tetap terus sampai akhir zaman mengarah kepada Baitul Maqdis ataukah diubah? Nah barakallahu fikum, kita lihat qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika bis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Dan sungguh kami telah mengetahui, nah perbuatan membalikkan wajah ke arah langit, falan walliyannaka qiblatan tardaha, sungguh kami akan malingkan dirimu untuk menjadi atau ke arah kiblat yang engkau menyukainya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun ketika kalian berada, palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Ini maksudnya barakallahu fikum, perpindahan arah kiblat. Semula dahulu kaum mukminin ketika salat, arah kiblatnya kemana? Kiblatnya waktu itu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengubah, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berpaling dan mengarah ke kiblat yang baru, yaitu barakallahu fikum arah ke Masjidil Haram, maksudnya adalah ke Ka'bah tersebut. Oleh karena itu, kita dari sini karena kita letaknya adalah di sebelah timur Ka'bah, jadi kita mengarahnya ke barat. Namun apakah kita persis langsung pas Ka'bahnya? Wallahu alam. Yang jelas kita perkirakan semoga seperti itu keadaannya. Karena untuk dikatakan pas itu kita juga nggak bisa pastikan, soalnya nggak melihat langsung. Walaupun dengan alat-alat yang canggih itu pun pendekatan semuanya. Sifatnya pendekatan dalam artian, na barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun kalau pas gitu, ya mungkin terjadi juga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas arahnya kita ke arah Ka'bah tersebut. Nah, kalau seandainya Ka'bahnya di sini, kita arahnya kok dapat ujungnya tidak masalah. Yang penting kita arahnya ke Ka'bah. Yang jadi permasalahan kalau seandainya benar-benar fatal, dalam artian tuh dia misalnya Ka'bahnya di sini, dia salatnya mengarah ke sana. Mereka sudah enggak mengarah lagi. Nah, apa malah membelakangi mengarah ke sana? Enggak mengarah lagi. Tapi kalau kita sudah mengarah ke arah barat, dalam artian mengarah ini diperkirakan barakallahu fikum, diperkirakan itu arah Ka'bah, dan ternyata kok melenceng sedikit namun masih barakallahu fikum arahnya Ka'bah, tidak masalah. Karena kita semuanya tidak bisa mengepaskan secara detail. Kalau seandainya bisa, itulah yang terbaik. Yang jelas kita barakallahu fikum mengarahkan salat kita menghadap kiblat, itu Ka'bah Baitul Haram. Kita lihat di sini.
Wa innal ladzina utul kitaba, dan sungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, sungguh mereka mengetahui bahwasanya itu benar datangnya dari Rabb mereka. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun, dan tidaklah Allah Ta'ala lalai dari perbuatan orang-orang yang, atau dari perkara-perkara yang mereka perbuat. Allah Ta'ala tidak lalai. Qala al-mufassirun asabahumullah, qad nara tahawula wajhika ayyuhar rasul fi wajhatis sama. Sungguh kami mengetahui pemalingan wajahmu wahai rasul ke arah langit, maratan ba'da marrah, sekali demi sekali, dalam artian terus mengarah ke langit, dalam artian dikit-dikit mengarah ke langit, dalam rangka apa? Intidaran linuzulil wahyi ilaika fi sya'nil qiblah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan perbuatanmu tersebut adalah menunggu untuk turunnya wahyu kepadamu mengenai arah kiblat, mengenai kiblat tersebut. Fala nasrifannaka an Baitul Maqdis, sungguh fala nusarrifannaka aw fala nusrifannaka an Baitul Maqdis, sungguh kami akan palingkan engkau dari Baitul Maqdis ila kiblatin tuhibbuha wa tardaha, kepada kiblat yang kau mencintainya dan kau meridainya. Maksudnya kemana? Ka'bah tersebut. Barakallahu fikum, ke arah Ka'bah tersebut. Wahia wajhatul Masjidil Haram, yaitu arah ke Masjidil Haram di Makkah. Karena Makkah ini dikenal dengan Al-Haram Al-Makki, karena memang di situ memang diharamkan bagi orang-orang yang membuat kerusuhan, keonaran, pembunuhan atau misalnya pencurian di luar Makkah, kemudian kok lari berlindung di Makkah. Di situ tidak ditegakkan hukum. Namun bagaimana caranya agar orang-orang itu keluar kemudian dihukum di luar? Paham itu ya? Barakallahu fikum, karena memang Al-Haram Al-Makki yang dikenal Haramain Makkah dan Madinah itu memang dilarang di situ kita membunuh hewan-hewan buruan, dilarang kita di situ. Barakallahu fikum, memotong pohon-pohon dengan kapak dan semisalnya, dilarang juga kita memotong duri-duri kecuali sesuatu yang mengganggu. Paham ya? Namun ada hewan-hewan yang memang dihalalkan, baik di haram ataupun selain haram, yang justru diperintahkan membunuh, yaitu al-fawasik al-khams itu. Paham ya? Khamsun min al-fawasik yuqtalna fil hil wal haram. 5 hewan fasik yang dibunuh di hil-hil itu selain haramain, paham ya? Selain Makkah dan Madinah, dan juga di Makkah dan Madinah boleh dibunuh juga. 5 hewan tersebut apa? Pertama al-had'ah, raja wali atau elang. Karena mengganggu, fasik. Terkadang dia turun mengambil anak ayam dibawa naik. Paham ya? Dimakan misalnya. Kemudian yang kedua adalah al-fa'rah. Paham ya? Al-fa'rah itu tikus. Tikus mengganggu enggak? Mengganggu, kadang pakaian ditaruh lemari, paham ya? Dimakan hingga habis. Terjadi enggak seperti itu? Terjadi. Kemudian apalagi? Al-aqrab, kalajengking. Kalajengking juga mengganggu. Mau kalajengking yang bentuknya kecil, yang besar, yang dikenal dengan ketonggeng. Paham ya, bahasa Jawanya ketonggeng itu ya, besar sekali itu. Ada kan? Ada, itu juga masuk juga. Paham ya? Kemudian berikutnya adalah apa? Apa lagi? Hayyah, ular. Ular juga termasuk apa? Fawasik. Khams, yaitu termasuk hewan wasik yang 5 itu. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul aqur, anjing gila. Anjing gila itu enggak terkontrol, kadang orang lewat digigit juga. Paham ya? Oleh karena itu hewan-hewan yang boleh dibunuh ketika di tempat hil selain haramain, dan juga di haramain juga boleh dibunuh. Paham itu ya? Rasulullah mengatakan khamsun minal fawasik yuqtalna fil hil wal haram. 5 hewan fasik yang dibunuh di tempat hil selain haramain dan juga di haramain. Mahfum soal itu ya. Tapi perintah di sini bukan lil wujub, dalam artian kalau misalkan enggak mengganggu ya enggak perlu kita nyari-nyari mana hewannya dibunuh, itu enggak perlu. Paham ya? Dalam artian namun kalau kita melihat kok kira-kira khawatir membahayakan misalnya, bunuh, enggak masalah. Halal enggak dagingnya? Halal enggak? Haram, karena ada kaidah dalam fikih apa? Barakallahu fikum, kullu ma umira bi qatlihi hurima akluh. Seluruh hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya maka haram untuk dimakan. Sebaliknya, barakallahu fikum, wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurima akluh juga. Setiap yang dilarang untuk membunuhnya haram untuk dimakan juga. Seperti burung hudhud, semut, atau misalkan lebah, lawon, tawon dan semisalnya, barakallahu fikum, itu juga termasuk haram untuk dimakan karena dilarang untuk membunuhnya. Itu semuanya kaidah disebutkan dalam fikih. Ini bersangkutan mengenai mana, barakallahu fikum, mengenai Makkah. Makkah ini termasuk apa? Termasuk barakallahu fikum haramain.
Nah, di situ enggak boleh kita sembarangan bertindak. Fawali wajhaka ilaiha, maka palingkanlah wajahmu kepadanya. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimun, dan di tempat mana saja kalian wahai segenap kaum muslimin, wa aradtumus salata, dan kalian ingin salat, fatawajjahu nahwal masjidil haram. Nah, maka mengarahlah kalian ke arah Masjidil Haram. Jadi, walaupun tidak pas Ka'bah itu, kalau arahnya ke sana, insyaallah taala sudah yuzzi. Namun kalau arahnya berseberangan, berlawanan atau benar-benar melenteng, ya jelas enggak sampai. Dalam artian jelas enggak diperbolehkan itu loh. Tapi kalau arahnya ke sana dan juga berhati-hati, mungkin dengan alat-alat yang canggih, sekarang mungkin dengan adanya internet dan semisalnya bisa diperkirakan dengan sedekat-dekatnya, lebih bagus lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau zaman dahulu kan pakai kompas misalnya. Sehingga mungkin sekarang lebih akurat ya istilahnya. Walaupun kita enggak bisa memastikan, cuman mungkin lebih akurat karena alat-alat yang canggih tersebut. Yang jelas, nah barakallahu fikum, jangan sampai melenceng yang sangat jauh sekali, jangan pula justru belakangi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Naam, wa innal ladzina a'tahumul kitab wa innal ladzina a'tahumullahu 'ilmal kitab minal yahud wan nasara, dan sesungguhnya orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka ilmu Alkitab, nah barakallahu fikum, Taurat maupun Injil, dari kalangan Yahud dan Nasara, la ya'lamuna anna tahwilaka ila Ka'bah huwal haqqus tsabitu fi kutubihim. Sungguh mereka mengetahui bahwasannya pemalinganmu, nah atau berpalingnya kamu, dirimu, nah ke Ka'bah, huwal haqq, itulah yang benar, as-tsabit, yang tetap, fi kutubihim, yang ada pada kitab mereka. Apa maksudnya ya? Jadi dalam Taurat dan Injil juga disebutkan juga, mereka tahu juga. Tapi wa mallahu bighafilin 'amma ya'malu haula'il mu'taridun al-musyakkikun wa sayujazihim 'ala dzalik. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mereka pengkritik, para pengkritik. Kenapa kalian berpaling dari apa? Dari kiblat kalian yang dahulu, malah berpaling sekarang kepada kiblat yang baru. Kan sudah kita lewati awal itu ya. Saya qul sufaha, ya kan? Orang-orang sufaha, orang safi, orang-orang bodoh dari kalangan Yahud. Nah, barakallahu fikum, yang semisal mereka mengkritik, kenapa kalian berpaling? Kenapa kalian berpindah kiblatnya gitu istilahnya. Nah, kata Allah, disebutkan di sini barakallahu fikum, wallahu bighafilin 'amma ya'malu haula'il mu'taridun. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang pengkritik, al-musyakkikun, atau orang-orang yang bikin ragu. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan sungguh Allah taala akan balas mereka terhadap perbuatan tersebut. Mahfum insyaallah ya. Naam, ini mengenai perpindahan kiblat. Nah, barakallahu fikum, karena kiblat itu naam sifatnya umum. Dahulu kaum muslimin ketika salat arah kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Namun setelah itu Allah taala perintahkan untuk berpindah, nah mengarah ke Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullahil Haram. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berikutnya 145 dari surat Al-Baqarah, "Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin." Ultimatum, peringatan, dalam artian walaupun mereka diberikan Taurat dan Injil, nah dengan hujjah, argumen, bukti yang nyata, tetap mereka enggak mau kembali, tetap mereka tidak mau mengarah ke kiblat Ka'bah tersebut. Karena mereka memang pengkritik, dalam artian mereka seperti itu keadaannya. Nah, Allah musta'an, punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Yahudi itu. Sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimu wa lam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Kita lihat sini. Walaina taital ladzina utul kitab, dan jika engkau mendatangi orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab dari kalangan siapa? Al-Yahud wan Nasara, bikulli ayatin, dengan setiap ayat, burhan, hujjah, bukti, ma tabi'u qiblatak. Niscaya mereka pun tidak akan mengikuti kiblatmu. Bayangkan ini. Karena memang ini keadaan mereka. Orang-orang Yahud maghdzub, dimurkai karena berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara, mereka sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Mohon soalan ya. Nah, kita lihat sini.
Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd, dan tidaklah sebagian mereka akan mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala in taba'ta ahwa'ahum, namun jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu hujjah, burhan, ilm, innaka idzal laminadh dhalimin. Ini balasannya. Sesungguhnya engkau jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Diperintahkan untuk mengarahkan wajahnya ketika sholat ke arah Masjidil Haram, namun justru tetap mengarah ke mana? Ke Baitul Maqdis. Berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah yang dikenal dengan az-zulm. Hakikatul zulm, hakikat daripada az-zulm, wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada apa? Hikmah. Kalau hikmah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, wa la in ji'ta ayyuhar rasul alladzina u'tut Taurat wal Injil, dan jika engkau mendatangi wahai Rasul kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Taurat dan Injil, yaitu Yahud wan Nasara, bikulli hujjatin wa burhanin, dengan seluruh bukti, argumen, dalil ala anna tawajjuhaka ilal Ka'bah fis shalah wal haqqu min indillah. Perhatikan ini. Walaupun engkau mendatangi mereka orang-orang Yahud dan Nasara yang mereka diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil dengan seluruh bukti, argumen, hujjah bahwasannya berpalingmu kepada Ka'bah, ke arah Ka'bah ketika salat, itulah yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ma tabi'u qiblata. Tetap mereka apa? Tidak akan mengikuti kiblatmu. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Justru yang diinginkan mereka itu apa? Bagaimana caranya Nabi Muhammad itu ikut mereka itu. Bagaimana caranya kaum muslimin ikut mereka? Kalau mereka suruh ikut enggak mau. Kita lihat di sini. Inadan wastikbaran, dalam keadaan membangkang dan juga sombong. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra. Nah, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidak pula sebagian mereka mengikuti kiblatnya sebagian yang lainnya. Wala in taba'ta ahwa'ahum bi sya'nil qiblah wa ghairiha ba'da ma ja'aka minal ilm, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka mengenai perkara Ka'bah dan juga selainnya setelah datang kepada petunjuk, setelah datang pada ilmu, bi annaka 'alal haqqi, wasanya engkau berada di atas al-haq wa hum 'alal batil, dan mereka di atas kebatilan, innaka hina idzin laminadh dhalimin li anfusihim. Maka sesungguhnya engkau pada waktu itu pula lah menjadi termasuk orang-orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Paham ya? Karena az-zulmu yang qasimu ila salasati aqsam. Karena az-zulm, kezaliman terbagi menjadi berapa? 3. Dzulmul 'abdi li nafsihi, yang pertama seorang hamba berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dzulmul 'abdi li ghairihi. Nah, barakallahu fikum, zalim seorang hamba kepada yang lainnya, sesama hamba gitu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah dzulmul 'abdi li rabbih azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah. Paham ya? Kedzaliman yang paling besar yang ketiga ini tadi. Yaitu zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meletakkan ibadah tidak bertempatnya. Seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah berhala. Paham itu ya? Jadi dari 3 itu bagian ini yang paling parah yang mana? Dzulmul 'abdi li rabbih azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Luqman Al-Hakim, rajulun saleh, menasihatkan kepada anaknya apa? Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Syaitan, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Oleh karena itu, barakallahu fikum wa hafizakumullah, baik zalim terhadap diri sendiri juga haram, enggak boleh. Zalim terhadap orang lain juga tidak diperbolehkan. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi, barakallahu fikum wa hafizakumullah, karena kezaliman itu sifat yang sangat tercela. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, fattaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti dari kiamat.
Dan hati-hati kalian dengan sikap atau sifat pelit yang sangat pelit. Paham ya? Karena sesungguhnya yang bisa menghancurkan sebelum kalian ada sifat syuh. Syuh itu adalah syadidul bukhl. Jadi pelit yang sangat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu bisa membinasakan kalian semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini apa yang disampaikan. Qala al-mufassirun, sambungannya. Na'am barakallahu fikum, innaka hina idzal minadh dhalimin anfusihim wa hadha khitabun lidzamil ummah. Ini pembicaraan ini diarahkan kepada seluruh umat. Wa huwa tahdidun wa ba'idun. Ini merupakan tahdid apa tahdid? Ancaman. Wa wa'idun juga ancaman liman yattabi'u ahwa'al mukhalifina li syariatil Islam. Bagi orang-orang yang apa? Yang mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang menyelisih terhadap syariat Islam. Nah, ini umum, namun ada yang khusus dalam artian apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya setelah beragama Islam, mengenal as-sunnah, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh meninggalkan syariat dan juga barakallahu fikum tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ancamannya berat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan pada mereka fitnah, bala, malapetaka, ujian, au yusibahum 'adzabun alim, atau akan timpa pada mereka adab yang pedih. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kemudian juga setelah Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum dan datang padanya petunjuk, enggak boleh kita menentang dan justru mencari pilihan yang lain. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas di hadapannya petunjuk, jelas ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, paham tidak? Jelas di hadapannya, namun justru apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Justru dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Malah justru dia mengikuti jalannya orang kafir, jalannya orang-orang yang menentang syariat Allah. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Aku pun berpaling dari orang tersebut, dari apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan aku akan tampakkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin, lelaki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ini halal, ini haram, ini barakallahu fikum sunnah, ini bid'ah misalkan, seperti itu, dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa balasannya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu ikhwani fillah, kita dituntut untuk senantiasa mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Naam yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah taala, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Jadi kalau benar-benar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah yang sangat indah mengenai apa? Mengenai orang yang cinta dengan sesuatu yang dicintai itu biasanya mentaati. Oleh karena itu itulah disebut cintanya yang jujur. Paham ya? Kalau dia mencintai sesuatu kalau tidak bertaat dengan yang dicintai, berarti tidak jujur cintanya. Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah yang sangat indah, barakallahu fikum, law kana hubbuka shadiqan. Law kana hubbuka shadiqan la ata'ta law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Itu. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Mentaati siapa? Mentaati orang yang dicintai. Nah, kalau kalian itu benar jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu
muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap yang dicintai dia akan taat. Seringnya seperti itu. Dia mencintai, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, dia harus taat. Dia mencintai Rasulnya harus taat. Nah barakallahu fikum seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Allah taala yang Rasulullah datangkan atau Rasulullah bawa pada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah larang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian juga datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Nah, artinya apa-apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Banyak bertanya dalam masalah apa? Perkara yang tidak ada fadilahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada keutamaannya. Paham ya? Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah, silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahuinya. Dan itu justru apa? Malu bertanya dalam masalah agama, keliru besar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Oleh karena itu, salah seorang sahabiah, seorang wanita sahabat waktu itu, barakallahu fikum, tidak malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ketika apa? Junub. Tanya dia, "Ya Rasulullah, fahal 'ala mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Padahal junub ya. Biasanya kalau perempuan malu, tapi ini soalnya perkara yang benar gitu loh, perkara yang istilah ilmiah, perlu tahu gitu loh. Benar enggak kalau perempuan junub bagaimana? Mimpi basah mandi atau tidak? Dia tanya, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Sesungguhnya Allah taala tidak malu dari kebenaran. Kemudian dia tanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga wajib mandi jika dia itu mimpi? Kemudian kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, dia tetap wajib mandi ketika melihat air. Paham ya? Air mani maksudnya. Jadi dzabitnya, ketentuannya barakallahu fikum, mimpi basah itu dia wajib mandi manakala bangun melihat air, baik kelihatan basah ataupun kering ataupun ada tandanya. Kalau enggak ada sama sekali, walaupun dia mimpi berhubungan badan, ketika bangun kok enggak ada bekasnya sama sekali, enggak wajib mandi. Itu pendapat yang sahih. Na'am idza ra'atil ma. Ma ini umum enggak ini? Umum dalam artian kering atau basah kelihatan berarti mandi. Paham ya? Tapi kalau dia misalkan barakallahu fikum mimpi berhubungan badan, misalkan mimpi basah gitu ya, tapi bangun enggak ada bekas sama sekali, enggak kering, enggak basah, enggak apa-apa, enggak wajib mandi. Berbeda dengan jima. Jima kalau berhubungan badan itu keluar air mani ataukah tidak tetap wajib mandi. Paham ya? Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma zahadaha faqad wajaba al-ghusl. Apabila seorang berhubungan badan, barakallahu fikum, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalamnya dalam artian hingga memasukkannya gitu, istilahnya hubungan badan gitu, sungguh dia telah wajib mandi, keluar maupun tidak keluar. Menurut illam yunzil, walaupun enggak keluar tetap wajib mandi. Itu bedakan baik-baik ya, karena soalnya kadang timbul pertanyaan, bagaimana kalau mimpi basah tapi ketika bangun kok enggak ada bekas sama sekali, ya enggak wajib mandi. Dalilnya mana tadi itu? Na'am idza ra'atil ma. Wajib mandi jika melihat air. Air sini mau kering mau basah, ketika bangun kok melihat air, wajib mandi. Air mani maksudnya ya. Itu sebagai gambaran mengenai hal tersebut barakallahu fikum, yang dimaksud dalam hadis tersebut. Banyak bertanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian apa itu? Wa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Perbuatan kalian menyelisih nabi-nabi, atau perbuatan mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Jadi penyelisihan kita terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sebab untuk apa? Salah satu sebab mendapatkan ancaman yang sangat berat, yaitu azab tadi, kebinasaan tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tunduk, lapang dada menerima kebenaran. Barakallahu fikum, walaupun seberat apapun yang namanya kebenaran itu lebih kita cintai dibanding diri kita sendiri. Oleh karena itu al-haqqu ahaqqu an yuttaba
wal haqqu aqwa minar rijal, dan tidak boleh kita kesampingkan kebenaran demi membela diri kita sendiri, namun justru kebenaran itu yang lebih kita utamakan daripada sekedar diri kita. Karena dengan kebenaran kita akan berjalan lurus, namun tanpa kebenaran, tanpa al-haq, mungkin kita berjalan di atas kebatilan. Wal iyad billah. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.